Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan pendamping kawasan transmigrasi, Saudara Ardi Cappuccino. Gimana kabarnya Saudara Ardi Cappuccino? Alhamdulillah baik. Wah. Di mana yang melakukan pendampingan untuk kawasan transmigrasi? Tepatnya itu di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Toti, di Desa Mahaluna. Hmm. Itu kalau di Luraya kan yang daerah yang mayoritas banyak transmigrasi itu di kabupaten apa? Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur. Hmm. Selain dari Luwu Timur, Luwu Utara. Luwu Utara juga ya. Hmm. Selama Bapak menjadi pendamping pendamping kawasan transmigrasi ya, Ya. program apa saja yang Bapak turunkan dan untuk pendampingannya gimana itu? Di tahun 2020, Ya. saya selaku pendamping kawasan di Mahaluna itu mendampingi 4 desa, yaitu SP1, SP2, SP3, dan SP4. Apa itu? SP itu adalah satuan pemukiman. Oh, kepanjangan itu. Iya, satuan pemukiman. Nanti kalau SP1 adalah desa Libukan Mandiri, Hmm. SP2 Kalosi, SP3 Buangin, dan SP4 itu masih bergandengan dengan induk Desa Mahaluna, belum dilepas gitu. Kalau menjadi pendamping kawasan transmigrasi itu banyak nih, suka dukanya. Ya lumayan sih, banyak. Kemudian tadi ada pertanyaannya terkait bantuan itu apa saja yang Ya, Saya kalau rasa mengenai bantuan untuk daerah transmigrasi itu dari bantuan dari kementerian itu gimana? ya itu selama saya mendampingi di tahun 2020 itu bantuan yang turun dari kementerian itu jahe. Jahe Iya, jahe merah sekitar 2 ton lebih dari kementerian. dari kementerian, berserta dengan pupuk dari kementerian juga subsidi. Itu untuk daerah transmigrasi kementerian apa yang mengatur itu? Daerah Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Kementerian Desa ya? Ya itu nanti Berarti ada dua kementerian. ada 2 kementerian yang pegang ini. Sebenarnya Oh, kan dua satuan. ada dua kementerian yang mengurus mengenai transmigrasi. Transmigrasi. Dan Kenapa enggak satu kementerian saja? satu mengurus tentang transmigrasinya, perpindahan penduduk, satu mengurus tentang desanya, tata kelola desa. Tata kelola desa. Nah, makanya ketenagakerjaan Oh, ini desa yang transmigrasi. Itu. Nah, programnya ini Bibit Jahe, wacananya kan bahwa bagaimana ini Mahaluna menjadi sebagai desa rempah. Nah, makanya kementerian itu dari Kementerian Desa mengusulkan bahwa Mahaluna dijadikan sebagai pusat desa rempah gitu. Itu semenjak ada bantuan dari kementerian itu berefek ya untuk daerah transmigrasi itu. Sebenarnya kalau berbicara tentang berefek, semua sih bantuan berefek. Ya, maksudnya ada ya. Iya. Dengan begitu besarnya perhatian dari kementerian itu. Namun hal ini sebenarnya memang didukung sih dari kementerian persoalan bantuan ini. Tapi setelah beberapa kami bentuk kelompok, ini kan nanti jadinya kami bentuk kelompok toh, kemudian kita berikan ke warga untuk ditanam. Nah, kemudian kami dari kementerian memfasilitasi lagi berupa mesin. Sorry saya potong. Untuk bantuannya itu berarti untuk daerah-daerah yang transmigrasi. Di luar dari transmigrasi tidak dapat Tidak bantuan. ada, hanya memang ini program untuk Oh iya kan transmigrasian. transmigrasian kan.
Jadi bagaimana desa kawasan ini bisa berkembang. Hancur Mimin. Banyak bantuan daerah tinggi. Ya kalau kita berbicara tentang tinggi ya kita kali saja di pas 2020 itu kan masih dalam pasca pandemi dan harga jahe merah pada saat itu harganya 50.000 per kilo. Nah dalam 2 ton itu kita kalikan 50, ini kira-kira harga berapa itu? Oh berarti bantuannya cuma jahe itu? Ya, Ada yang selain dari jahe? Itu ada, tapi itu untuk tahun 2021 nanti. Nah, ini kan kita berbahas tentang 2020 dulu. Bagaimana program Mahalona ini diwacanakan menjadi desa rempah. Untuk perhatian pemerintah daerah setempat terutama di Luhut Timur untuk daerah transmigrasi gimana? Ya, pemerintah Luhut Timur sih sebenarnya alhamdulillah memberi respon ke warga transmigrasi, salah satunya itu pembangunan jalan yang sudah dibeton sebagian. Itu perencanaannya itu bertahap sampai 2025 nantinya. Kemudian rumah sakit, puskesmas yang agak lumayan bisa dibilang besar lah di sana di Mahalona. Itu dan kemudian dari PT Pali juga itu ada bantuan untuk daerah transmigrasi. Iya, karena kan Mahalona itu masuk dalam wilayah pemberdayaan perusahaan PT Pali itu, sehingga juga bantuan gitu dari situ. Oh berarti di Luhut Timur itu ada 5 kecamatan yang mempunyai kawasan transmigrasi. Iya. Dan yang paling tinggi itu ada di kecamatan Tomuni. Kita harus bedakan dulu kawasan kawasan transmigrasi yang mandiri dan yang belum mandiri. Nah, kamu ada ya? Iya, dari kementerian itu kawasan yang sudah mandiri itu artinya tidak perlu didampingi lagi karena sudah mandiri, sudah bisa sukses begitu. Nah, sedangkan kawasan yang belum mandiri itu tepatnya di Mahalona, makanya masih diprioritaskan untuk kawasan yang belum mandiri. Ya, untuk kawasan yang belum mandiri. Karena memang ini Mahalona bisa dikatakan bahwa transmigrasi paling ujungnya Sulawesi, ujungnya Luhut Timur. Itu. Jadi akses ke sana itu dari Kota Malindi hingga ke Mahalona itu sekitar 3 jam perjalanan. Jauh memang. Iya. Kalau untuk di Sulawesi Selatan itu ada berapa kabupaten kota yang mempunyai kawasan daerah transmigrasi? Kalau Kan tadi kita bicara mengenai Luhut Timur tuh, Utara, yang Bapak tahu itu? kalau yang saya tahu sih ada sih di Wajo. Oh ada di Wajo. Daerah Wajo. Tapi untuk daerah-daerah lain cuma 2 kabupaten yang saya tahu, kabupaten yang saya tahu cuma Wajo dan Luhut Timur. Dan Luhut Utara aja satu. Luhut Utara. Nah, itu. Kalau yang di Luhut Timur itu yang mayoritas di situ sukunya, suku yang masuk. Artinya transmigrasinya gitu, Ya. yang masuk untuk seluruh Luhut Timur. Ya. Nah, Kalau Luhut Timur untuk kebanyakan dari Jawa. Oh Jawa ya. Kemudian kalau berbicara tentang suku itu ada Jawa, Bali, kemudian Lombok. Oh ada di orang Lombok. Ada Lombok. Kalau kita berbicara tentang seluruh timur ya, beda kalau berbicara tentang kalau di kawasan tugas saya di Mahalona hanya 2 suku. Tapi kalau anunya sudah tidak ada ya sekat-sekat antara orang-orang apa istilahnya? Pribumi dengan Asal. orang-orang asal. Iya, asal. Itu tidak ada sekat-sekat gitu. Biasa sih ada kecemburuan sosial. Oh, terutama orang-orang. Iya. Terutama orang pribumi sih. Menganggap bahwa kepentingannya tidak diakomodir begitu. Lebih dipentingkan Asal. asal
dibandingkan pribumi. Iya gitu katanya sih. Sebenarnya sih kalau saya melihat hanya saja ada kecemburuan sosial lah. Gitu. Sebenarnya pemerintah sih adil untuk masalah di transmigrasian. Jadi rencana ke depan ini tuh apa lagi program kegiatan di tahun 2021 itu saya selaku masih melanjutkan kemarin di tahun 2020 itu berupa bantuan ini kedelai. Iya, kedelai. Itu sekitar berapa ton ya? Menghampiri 17 ton lah. Dan itu lengkap dari subsidi bibit, racun dan pupuknya serta pupuk hayatinya. Itu program transmigrasi kan diawali waktu eranya Pak Soeharto ya. Sebelum Soeharto memang sudah ada sebenarnya transmigrasian yang dilakukan oleh para penjajah. Para penjajah. Iya. Artinya kan ada perpindahan penduduk ya. Gitu. Kalau sekarang di daerahnya Pak Jokowi masih ada ya? Ya masih ada. Ya di Mahalona tahun 2022, tepatnya nanti di bulan 5 itu ada penambahan kota di Mahalona. Uang di situ. Dan apa sih di video, Kak?